Selamat pagi STI Family. Kita ketemu lagi pagi hari ini di MIC Morning Inspiration. Tepatnya hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021. Oke, dan saya lihat sudah banyak yang datang di kolom partisipan. Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Untuk para coaches, selamat pagi. Dan untuk para leader yang sudah datang, ada leader LDC dan beberapa leader yang lain. Saya ucapkan selamat pagi. Kemudian untuk para champion, semangat pagi tentunya, yang mana kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi training pagi ini yang akan dibawakan oleh rekan saya nanti, yaitu Cem Noel. Dan pagi hari ini saya akan menemani teman-teman, juga para tamu, Bapak dan Ibu, yang mana kita di pagi hari ini sudah siap untuk menyimak. Dan saya perkenalkan diri dulu, saya Desi, ibu rumah tangga. Saya punya usaha makanan dan kue, kemudian join dengan Yusana 2 tahun lalu. Dan sebagai speaker pagi ini, Cem Noel, saya akan perkenalkan background beliau. Cem Noel tinggal di Kelapa Gading, mempunyai 2 orang anak yang sudah remaja. Beliau bekerja di advertising sudah lumayan lama, yaitu 18 tahun. Kemudian mengenal Yusana karena kesehatan mami beliau, dan akhirnya melihat perubahannya luar biasa, dan juga ada peluang bisnis. Cem Noel tidak membuang kesempatan itu, kemudian beliau join dengan Yusana dan running bisnis Yusana. Itulah speaker pagi ini, dan materi yang akan disampaikan di pagi hari ini dengan tema nyeri perut yang kronis. Dan waktu saya persilakan untuk Cem membawakan materi pagi ini. Silakan Cem Noel. Ya, terima kasih Cem Desi. Terima kasih buat waktunya, buat perkenalannya. Salam sukses buat Cem Desi. Thank you. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Jelas ya suara saya ya? Jelas. Jelas, Cem. Semangat dong. Ya, saya yakin dan percaya sesuatu dimulai dari pagi. Kalau pagi kita sudah bisa memulai dengan semangat, dengan sebuah optimis, kita bisa melalui semua tantangan, keadaan, sampai malam nanti. Oke, terima kasih buat yang mempercayakan kepada saya pada pagi ini. Terima kasih ada Cem Yeni, leader Nur Yeti, ada Cem Fiskal, Coach Dewi, terima kasih. Ya, langsung aja saya ingin sharekan. Ya, jadi teman-teman terima kasih tadi saya sudah dikenalkan. Saya 5 tahun sebagai profesional dan 18 tahun di advertising, ya. Dan saat ini saya lebih banyak ke digital, ya, streaming, live streaming, dan teman-temannya. Ya, pada pagi ini saya akan membawakan tentang nyeri perut kronis. Terima kasih Cem Yo yang sudah membantu saya, karena satu dan lain hal saya hanya terbatas seperti ini, tidak bisa sharing. Oke, terima kasih. Oke, yuk. Nyeri perut kronis, di dalam perut ini ada banyak macam organ. Nah, yang kita ingin bahas ini sebenarnya di dalam perut fungsinya macam-macam. Jadi ada mulut yang makan, masukin makanan, lalu dikunyah,
lalu dioper, ditendang ke perut diolah, dikunyah lagi menjadi lebih kecil. Nah, di mulut sudah mulai ada enzim, di perut sudah mulai ada enzim di beberapa bagian untuk memperlancar, untuk memisahkan zat-zat yang dibutuhkan dan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan secara alami dibuang. Wow, Tuhan itu sangat dahsyat. Dia menciptakan kita begitu sempurna, tidak ada yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Ya, fungsinya perut itu adalah sebagai kantong kimia dan mekanik yang dirancang khusus untuk memecah asupan makanan yang masuk dari mulut serta untuk menyiapkan penyerapannya. Nah, itu tadi yang saya bilang, dipecah, lalu diserap, dibuang yang nggak diperlukan dibuang, gitu ya. Selain memiliki lapisan otot untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, ini juga menghasilkan cairan lambung yang sangat asam untuk melarutkan makanan yang dimakan. Perut juga menyiapkan nutrisi sebelum proses penyerapan usus. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. 3 fungsi utama perut. 1, penyimpanan sementara. 2, penyampuran dekomposisi. 3, persiapan untuk penyerapan nutrisi di usus. Ya, tadi sudah sedikit saya singgung. Terima kasih. Yuk, next. Nah, faktanya bahwa di dalam perut itu asamnya mensterilkan bakteri dan racun, ya, yang ditelan. Jadi pada dasarnya mulut kita mungkin tidak bisa mencerna apa yang kita makan. Artinya maksud saya tidak bisa mencerna itu tidak bisa membedakan mana makanan yang bergizi, makanan yang tidak bergizi, mana racun, gitu. Kadang kita juga makan yang racun juga tidak berasa. Nah, di proses perut itu terjadi pemecahan, pemisahan itu tadi ya, sempat saya singgung ya. Poin kedua adalah pusat hormon, enzim dan asam yang membantu merangsang rasa lapar. Jadi rasa lapar itu bisa diatur sebenarnya dari pola pikir, dari itu tadi asupan-asupan. Jadi ada beberapa asupan atau suplemen atau vitamin yang bisa merangsang perut kita sehingga perut kita ini seolah-olah kenyang, ya. Poin ketiga, asam lambung atau asam klorida HCl cukup kuat melarutkan sebagian besar logam. Poin keempat, perut adalah rumah dari seluruh proses pencernaan, tapi perut hanyalah satu dari sekian banyak organ yang membantu tubuh menyerap nutrisi. Tadi sudah disinggung ya, dipisah, diserap, racun dibuang. Oke, dibuangnya bisa lewat keringat, feses. Saya juga baru tahu ternyata setelah saya pelajari ini dibuang lewat nafas, ya dibuang lewat BAB, keringat. Saya juga baru tahu ternyata bisa dibuang lewat udara, nafas kita, gitu ya. Lalu berikutnya olahraga tidak secara langsung mempengaruhi fungsi perut, ya, bukan cuman fungsi perut yang di luar six pack-nya aja, ya. Berikutnya, gaya hidup aktif membantu membakar kalori berlebih dan menjaga kesehatan jantung. Ya, kalori yang berlebihan bisa lebih cepat dibakar dan jantung dibuat menjadi lebih nyaman, dalam tanda kutip lebih sehat, dengan gaya hidup yang aktif dan benar. Oke, sebagai tempat bahan bakar tubuh yang menyimpan sementara makanan sebelum diubah menjadi energi yang dibutuhkan untuk menunjang hidup. Jadi kita perlu energi dan energi itu dibakarnya di dalam perut kita salah satunya. Ya, next. Nah, kalau begitu, perlukah merawat perut? Sangat perlu. Kenapa?
Karena di dalam perut tadi sudah saya singgung ada banyak organ vital. Ada lambung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. Proses pengolahan makanan, minuman, obat-obatan untuk menjadi nutrisi atau makanan buat seluruh bagian tubuh lewat sel-sel yang ada. Ya, bagaimana cara merawat perut? Satu, tetap terhidrasi, 8 gelas air per hari atau tergantung tubuh. Nah, maksud saya tergantung tubuh ini tergantung dari ukuran atau size atau berat badan. Jadi 8 gelas itu normalnya. Tapi kalau kita punya berat badan lebih, kita harus lebih dari 8 gelas. Ada hitungannya. Ya, teman-teman nanti bisa lihat di googling. Seingat saya, semakin besar badannya, semakin berat, minumnya harus semakin banyak. Ya, nah, yang kali ini yang saya singgung di sini adalah penyakit perut kronis. Penyakit perut kronis itu terdiri dari lambung, hati, ginjal, paru-paru. Nah, itu nanti sedikit akan kita singgung kenapa dan menjaganya ini tadi. Ya, poin kedua ya, tetapkan jadwal makan yang teratur. Idealnya makan setiap 3-5 jam. Nah, jadi pola makan itu perlu diatur. Pada waktu saya menyusun ini, beberapa artikel menyatakan bahwa pola makan itu perlu diatur. Jadi bukan pola tidur doang yang perlu diatur untuk meregenerasi beberapa organ di dalam tubuh kita, termasuk pankreas misalnya. Itu akan melakukan detoksifikasi mulai dari jam 11 sampai jam 2, di mana jam 11 itu bukan kita mulai tidurnya, tapi mulai tidurnya dari jam 10. Ya, terima kasih. Leader Emanuela Desi, 30%, betul. 30% dari berat badan adalah jumlah air yang ideal diminum setiap individu. Jadi setiap orang berbeda kebutuhannya. Betul. Terutama yang berat badannya mempunyai suatu kelebihan. Ya, kalau tidak mau dikatakan yang lain, kegemukan sebagai pengganti kata kegemukan, tapi berlebih. Oke. Nah, poin ketiga, makan serat lebih banyak mendukung kesehatan dan pencernaan. Di mana serat itu kita sudah sama-sama tahu bahwa sangat penting untuk mencerna, untuk membantu menyerap. Ya. Poin keempat, makan dengan makanan seimbang, makanan utuh, daging tanpa lemak, lemak nabati, air, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh banyak minum air doang, atau makan yang keras, daging doang, tidak, tapi seimbang. Ya. Banyak sekali di training corporate yang mengatakan model T dan lain sebagainya, T-plate dan lain sebagainya. Ya. Poin kelima adalah mengunyah makanan secara normal, semakin baik mengunyah, semakin mudah perut menjalankan fungsi secara optimal. Jadi tadi dikatakan bahwa masuk ke mulut itu harus dikunyah. Nah, semakin kita mengunyah di mulut lebih banyak, lebih sering, lebih lama, sehingga lebih memperkecil makanan itu untuk masuk ke perut itu semakin membantu di dalam perut untuk mengolahnya. Jadi nggak mentang-mentang segede begini masuk ke mulut langsung ditelan, enggak. Nah, itu akan mempersulit kerja perut. Ya, terima kasih Leader Nuryeti, nggak apa-apa dibilang gemuk ya, yang penting sehat. Thank you. Yuk next. Nah, gejala nyeri perut kronis yang disebut kolik abdomen, ya. Numpuk ya, bukan gemuk tapi numpuk, bikin malu gitu ya. Perutnya ditepok sendiri, bikin malu. Oke, nyeri hebat ya pada perut yang biasanya sifatnya hilang dan timbul. Beberapa penyebabnya adalah karena kontraksi perut,
penyumbatan atau peradangan pada organ di dalam rongga perut seperti usus, rektum, kantong, empedu, ginjal, dan saluran kemih. Sering terjadi pada bayi, tetapi juga sering terjadi pada orang dewasa. Ya, jadi gejala kenapa bisa masuk ke kronis itu ternyata di perut itu sakitnya ada dua macam. Satu yang dalam tanda kutip permanen, satu yang insidental, sesekali, tidak berbahaya. Itu salah pola makan, jadi habis makan terus tiduran dan lain sebagainya, atau makanannya salah pada saat itu akan menyebabkan sakit perut. Dan itu biasanya minum obat sembuh, tidak kambuh lagi. Tapi yang disebut dengan penyakit perut kronis ini, nyeri perut kronis ini, sakitnya seperti yang tadi dibilang, sifatnya agak susah hilang pada waktu kita minum obat pereda nyeri atau obat MAH misalnya. Dia tidak bisa hilang, tidak gampang hilang. Nah, ini mulai gejalanya penyakit nyeri perut kronis. Ya, oke, next. Ciri-cirinya, rasa nyeri yang sangat parah tiba-tiba, lalu mereda dan kemudian nyeri lagi. Jadi hilang dan timbul, hilang dan timbul. Dan tidak bisa diminumin obat. Ini mulai gejalanya. Jadi teman-teman kalau sudah mulai diminumin obat, begah kayak atau apa gitu, dan kita minumin obat tidak bisa hilang, atau kalau insidental tadi yang saya katakan insidental, tanpa minum obat pun dia bisa hilang. Ya. Terus poin kedua adalah pada orang dewasa keluhan hepat ini muncul secara tiba-tiba dan terjadi hanya sesekali atau berulang kali dalam kurun waktu beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, jadi pada waktu saya pernah sedikit sharing, saya pernah pengalaman dengan istri saya. Istri saya waktu itu sebelum married, dia beberapa kali mengeluhkan di bawah dada sini ada ketusuk-tusuk gitu ya. Setelah married, begitu juga. Tapi hilang dan timbul. Waktu itu mungkin 6 bulan sekali. Hampir setahun sekali. Nah, pada waktu married mulai 6 bulan sekali. Nah, setelah mau mendekati kelahiran anak yang kedua, 3 bulan sekali. 1 bulan sekali. Dan sakitnya itu ketusuknya mulai dari ulu hati, turun ke perut bagian kanan, kiri, pokoknya bisa muter gitu, terus tembus. Nah, kalau sudah begitu, dia meringkuk begini. Udah, jangan bertanya, jangan macam-macam, lebih baik didoakan. Karena apa? Semakin kita nanya, semakin marahlah dia. Karena dia bingung, mau nyeritainnya bingung. Yang sakit yang mana, rasanya kayak gimana, dia nggak bisa cerita. Bisanya cuma diam aja. Ya udah, saya cuma berdoa dan diam aja. Nah, setelah anak yang kedua lahir, baru ketahuan ternyata ada batu di dalam empedu. Nah, itu nanti akan kita singgung. Oke, yuk next. Nah, macam-macam dan penyebabnya. Kolik usus berasal dari usus halus maupun usus besar. Gangguan pada usus besar seperti peradangan, infeksi, penyumbatan usus yang membuat makanan cairan tidak bisa melewati usus. Gejalanya antara lain adalah sakit perut, susah buang air besar, susah kentut, muntah, dan turunnya nafsu makan. Ya, ya betul. Leader Nuryati, doa itu benar-benar ampuh. Udah saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Oke, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu peradangan pada usus buntu, penyakit Crohn, demam tifoid, hernia, sumbatan pembuluh darah, insomnia pada usus, terbentuknya jaringan perut pada rongga di dinding usus besar, dan juga yang paling nyeri, yang paling bahaya adalah kanker usus. Ya, jadi seperti tadi saya ulang lagi, makanan diolah di mulut, taruh ke perut, diolah lagi. Nah, dan itu harus dibuang, sampahnya itu harus dibuang dengan sempurna. Kalau tidak akan menimbulkan plak, akan menimbulkan sumbatan. Nah, kalau sudah begitu, kurang lancar, membuat sumbatan, ujung-ujungnya banyak penyakit. Salah satunya adalah
kanker usus. Yuk lanjut. Kolik yang kedua adalah peritonitis, lapisan pada rongga perut yang mengalami peradangan karena infeksi bakteri, maka disebut peritonitis. Biasanya gejalanya demam, lemas, nyeri perut, dan sangat berat, kolik abdomen, disertai perut yang mengeras dan semakin nyeri saat ditekan. Penyebabnya ada beberapa hal, usus buntu yang pecah, lubang pada lambung, jadi bukan lubang pada kulit kita doang, tapi di lambung bisa lubang, dan itu udah termasuk kronis, ya. Usus, empedu, pankreatitis, hingga radang panggul. Ya, sekali lagi, bukan cuma jantung doang yang ada lubangnya, tapi lambung juga bisa lubang, dan ini bahaya, teman-teman. Yuk, next. Yang ketiga adalah kolik biliar, penyakit perut, nyeri di perut yang timbul akibat penyumbatan di saluran empedu oleh batu empedu. Nah, ini tadi yang dialami oleh istri saya. Batu di dalam kantong empedu, bukan di saluran. Ya. Saat empedu tersumbat, otot sekitar saluran tersebut berkontraksi kuat untuk memindahkan batu empedu yang ada. Tandanya nyeri hebat dan konstan yang tiba-tiba muncul di sisi kanan perut bagian atas. Dan nyerinya menyebar hingga tulang belikat kanan. Kadang disertai mual dan muntah, bisa meningkat dari waktu ke waktu, tapi tidak lebih dari beberapa jam. Nah, ini yang saya tadi ceritakan. Biasanya terjadi setelah menyantap makanan berlemak atau ketika berbuka puasa dengan santapan porsi yang besar. Banyak maksudnya ya. Jadi penumpukan-penumpukan itu bisa menimbulkan batu. Dan kebetulan batunya itu di saluran empedu. Di dalam empedu itu ada dua macam, di salurannya atau di kantongnya. Kebetulan istri saya ada di kantongnya. Jadi kantongnya diputus, dipotong, lalu dibuang. Dan penyakitnya, gejalanya macam-macam, efek sampingnya. Jadi istri saya, mohon maaf, kalau makan yang pedas sedikit, tidak cocok, dia harus cepat-cepat cari toilet. Sebelum dipotong, dia masih bisa menahan. Tapi setelah dipotong, dia nggak bisa tahan. Cepat-cepat cari toilet. Dan itu ternyata dari beberapa orang yang saya tanya, kalau nggak salah ada 4. Ada 2 orang yang gejalanya persis sama istri saya. Ada 2 orang yang tidak. Jadi gejala akan berbeda. Ya, yuk next lanjut. Ya, kolik ginjal adalah rasa nyeri yang muncul akibat penyumbatan di saluran kemih oleh batu ginjal, gumpalan darah hingga infeksi. Ditandai dengan nyeri yang hebat di punggung, bagian bawah dan samping, baik sisi kanan dan kiri, atau kedua sisinya, kadang hingga ke perut dan pangkal paha. Umumnya secara tiba-tiba, hilang timbul, semakin parah dari waktu ke waktu. Oke, gejala lainnya buang air, terus selain sakit penyakit di atas, kolik abdomen bisa timbul disebabkan penyakit lain seperti tukak lambung, hamil di luar kandungan, atau kehamilan ektopik, hepatitis, endometriosis, hingga gangguan pada indung telur atau ovarium, pecahnya kista ovarium. Yuk lanjut. Next. Persamaannya. Nah, ini tadi yang saya singgung, ya. Sakit perut biasa itu nyeri gitu ya, atau kram dan mereda setelah beberapa waktu atau setelah minum obat. Tapi di penyakit atau nyeri perut yang kolik abdomen ini tidak bisa, ya. Minum pereda nyeri pun tidak bisa, ya. Biasanya disebabkan banyak hal dan nyeri yang semakin parah. Nah, itu tadi yang saya katakan. Akhirnya istri saya nyerinya itu sebulan sekali, meningkat jadi 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Akhirnya penyumbatan itu mengganggu fungsinya sehingga saya lupa nanti di sini disinggung nggak, tangan, kulit, kuku itu menguning. Jadi waktu kelahiran anak yang kedua, belum genap 3 bulan, istri saya semakin parah. Menguning tangannya. Waduh, saya pikir ini istri saya kena sakit kuning ini. Wah, kalau sakit kuning ini tidak boleh menyusui ya.
saya takut anaknya tertular. Jadi kita stop asinya, lalu konsultasi ke dokter, diperiksa, dinyatakan ada batu itu, langsung operasi. Setelah operasi sembuh, tidak kuning lagi. Mau balikin ke ASI, akhirnya si baby tidak mau, karena udah hampir 3 hari ya, jadi agak kagok lah atau kaget lagi. Jadi anak saya nggak mau. Oke, yuk lanjut, next. Thank you buat mendengarkan cerita saya. Ya, nah, cara mengatasinya untuk penanganan yang tepat tidak sangat penting dan mengetahui jenis kolik abdomen. Pertama-tama mengetahui dulu sakit perutnya apa, biasa atau kronis, seperti mengarah ke kolik abdomen. Ya. Kedua, karena batuk ginjal atau batuk madu dengan obat-obatan terapi gelombang kejut dan atau untuk memecah dan mengeluarkan batu atau prosedur operasi, tergantung ukuran batunya, ya, lokasi batunya dan tingkat keparahannya. Tadi lokasi batu saya singgung karena istri saya ada di kantong empedu, bukan di salurannya, ya. Karena peritonitis atau usus buntu yang pecah hanya bisa dilakukan dengan prosedur operasi. Yuk, next. Pencegahannya, minum air yang banyak, terutama air putih. Please ya, saya perjelas, air putih. Air putih biasa, bukan yang mengandung alkohol. Oke, yang kedua adalah makanan dengan porsi kecil namun sering. Terutama porsi yang benar, ya. Yang ketiga, rutin konsumsi sayur, buah, termasuk serat, ya. Yang keempat, batasi makanan yang mengandung gas. 5, hindari makanan berminyak dan atau berlemak tinggi. 6, hindari minuman berkafein atau bersoda, terutama yang beralkohol tadi. Dikurangi, ya. Olahraga teratur. Oke. Di situ ada poin note-nya, apabila kolik abdomen tidak membaik, semakin parah, lebih dari 2 hari, atau sampai 4 hari, apalagi disertai dengan keluhan seperti demam, diare, tak kunjung berhenti, mual, muntah, dan lain sebagainya, segera konsultasi dengan dokter. Ya, yuk next. Nah, penyakit perut kronis bukannya tidak bisa disembuhkan dengan produk-produk yang direkomendasikan. Sekali lagi, penyakit ini bisa disembuhkan. Nyeri perut ini bisa disembuhkan dengan beberapa suplemen yang direkomendasikan. Ya, suplemen dewanya dalam tanda kutip, salah satunya adalah sel esensial. Di mana sel esensial itu terdiri dari sekian banyak vitamin dan mineral yang komplit, yang sudah bisa dibutuhkan secara dasar, vitamin dasar yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mineral dasar yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu ada magnekaldi, ada vitamin D-nya, ada kalsium, magnesiumnya. Tadi sudah disinggung di video bahwa 1 + 1 bukannya 2. Jadi ada magnekaldi ini, ada kalsium, magnesium, dan vitamin D. Bukan 3, tapi banyak manfaat yang bisa dikembangkan, ya, yang bisa dirasakan. Ada biomega. Yuk lanjut, biomega itu ada omega 3, ya. Nah, ini tadi yang saya singgung, sel esensial 13 vitamin, 13 multimineral, dan 20 antioksidan, ya. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, itu semua ada di sini. Dan ini harus diminum secara bersamaan. 2 poin ini, core mineral dan Vitox, ya. Tidak bisa tidak. Ada juga vitamin B. Vitamin B itu sangat-sangat penting buat pencernaan kita. Oke? Yuk, next. Nah, vitamin D, suplemen dewa tadi, kalau tanda kutip dewa tadi, sel esensial, itu sudah sangat komplit. Tapi masih perlu, karena
keadaan nyeri perut ini bukan keadaan tubuh yang normal. Jadi perlu ditambah lagi, salah satunya adalah biomega. Terdiri dari omega 3, EPA, DHA, vitamin D, ya, membantu meredakan peradangan yang terjadi akibat infeksi. Sangat dibutuhkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk menurunkan zat berbahaya, inflamasi jangka panjang, dapat meningkatkan resiko kanker dan penyakit jantung. Omega 3 bagus untuk menjaga respon imun seimbang, menjaga kesehatan hati dan jantung, mengontrol berat badan, mengontrol metabolisme, nafsu makan, mengurangi lemak perut, melapisi dinding usus untuk bekerja lebih baik. Omega 3 membantu meningkatkan kesehatan jantung, ya, omega 3, serta mencegah penggumpalan darah, mencegah plak, mencegah pembuluh darah penyumbat tersumbat, ya, meningkatkan HDL yang bagus dan menurunkan LDL yang jelek, mengurangi trigliserid 15-30%. Oke, next. Yuk. Ada magnekaldi, ada vitamin D juga dan kalsium, ya. Ya, ini yang tadi ada magnesium, kalsium. Nah, ini harus bersinergi, karena kalau magnesium doang dia kurang maksimal. Kalsium doang juga kurang maksimal. Tapi kalau 3 ini dijadikan 1, dahsyat kerjanya. Membantu mengurangi kram otot, nyeri, kelemahan otot atau kelelahan juga sangat bagus untuk membantu kesehatan hati. Ya. Membantu fungsi maksimal dari kesehatan usus besar, menyerap kalsium secara maksimum di tubuh. Nah tadi D dan kalsium bekerja secara sinergi. Ya. Kalsium membantu kinerja otot dengan maksimal, tidak membentuk kalsium salat batu di ginjal, mendukung fungsi kekebalan kuat yang seimbang. Nah, magnesium ini membantu menetralkan asam lambung, ya, meredakan ulu hati. Jadi kalau asam lambung cukup tinggi, magnekaldi cukup manjur, ya, melancarkan tinja di dalam usus, mengatasi konstipasi sehingga membantu proses ekskresi, pembuangan, dan mengurangi resiko kanker usus. Yuk, next. Nah, pada dasarnya semua suplemen ini disclaimer adalah suplemen, bukan obat. Jadi tidak berefek menyembuhkan, tidak berefek klaim menyembuhkan. Ya, tidak boleh diklaim menyembuhkan. Tapi kita suplemen ini membantu, ya, memberikan nutrisi secara optimal, ya, sehingga tubuh kita mempunyai self healing, regenerasi sel-selnya. Nah, Yusana ini adalah mikronutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh, termasuk untuk sel di dalam perut tadi dan usus. Sel tubuh kita diberi makan dengan nutrisi yang tepat, maka akan membantu regenerasi sel yang akan membuat tubuh menjadi lebih sehat, tidak ada yang sakit di perut Anda. Next. Nah, teknologi hybrid dari Proflavanol C atau vitamin C ini menggabungkan ekstrak biji anggur dengan vitamin C yang 50 lebih kuat dari vitamin E biasa dan 20 kali lebih kuat dari vitamin C, berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Tadi disinggung di video pertama tadi di setel 1+1 bukan 2, tapi begitu dahsyat vitamin C dan vitamin E-nya ini, ekstrak biji anggur, ya. Vitamin C mensupport fungsi kardiovaskuler, mendukung sirkulasi dan aliran darah yang sehat, terbukti secara klinis meningkatkan sirkulasi darah, tekanan darah menjadi baik, menurunkan kadar kolesterol. Ya, kolagen yang dihasilkan oleh vitamin C dapat membangun jaringan ikat yang memberi bentuk dan kekuatan pada organ seperti jantung, hati, ginjal, pembuluh darah, otot, dan lain sebagainya. Membantu juga penyerapan zat besi dalam proses pencernaan. Zat besi itu sangat penting untuk pencernaan. Ya, next. Membantu hati mengubah makanan menjadi energi. Itu fungsi dari hepatsil DDX.
serta mendukung proses detoksifikasi, termasuk lemak, racun, dan limbah alami tubuh, dan detox ini sangat membantu. Tadi sudah saya singgung, di dalam perut dipilah-pilah, mana yang perlu diserap, mana yang perlu dibakar jadi energi, mana yang harus dibuang. Nah, salah satunya dibantu dengan hepasil DTX ini. Ekstrak brokoli dan ekstrak zaitunnya mendorong terbentuknya enzim-enzim untuk hati, atau dalam penggunaan seperti glutationin untuk detoks hati yang mengatur penggunaan lemak, glukosa, dan asam amino untuk memaksimalkan metabolisme. Ekstrak kunyit yang memaksimalkan fungsi hati akhirnya membantu menghindarkan dari sakit pencernaan seperti kolik tadi, ya, macam-macam kolik. Membantu tubuh menghasilkan energi dengan mendukung metabolisme normal. Yuk, next. Nah, fiber G. Nah, fiber G ini kaya serat dari psyllium dan tebu organik, membantu pencernaan Anda menjadi lebih lambat. Jadi tidak ngoyoh gitu ya. Kombinasi serat, protein, dan lemaknya yang membuat kenyang. Dalam tanda kutip. Tadi sudah saya singgung, bisa membuat kenyang. Jadi itu merangsang otak kita untuk ngabarin di otak kita, saya masih kenyang, saya masih kenyang, saya masih kenyang. Oke? Serat membersihkan saluran pencernaan, membantu menormalkan konsistensi feses. Buang air yang normal dan konsisten. Tiap pagi, tiap malam, tiap siang harus tiap siang dibuang. Nah, itu tadi. Menyehatkan usus, termasuk membuang limbah yang di usus, racun-racun juga yang di usus besar. Serat dapat membantu menghambat penyerapan kolesterol dari usus dan membuang kelebihan kolesterol di empedu atau peritonitis, mencegah tumor di pankreas dan hati. Ya, nah ini tadi bilirubin menguning di mata dan kulit tinggi karena gangguan hati, empedu, sel darah, termasuk efek samping dari obat-obatan di dalam empedu, bisa menyebabkan sirosis, efek infeksi saluran empedu, hepatitis kronis. Ya, tadi yang saya katakan, gejala itu muncul kepada istri saya, ya, menguning di mata dan kulit, kuku juga. Jadi waktu itu kita pikir, waduh ini kena sakit kuning, ternyata bukan. Berbagi. Yuk next. Digestive enzyme. Nah, makanan ini di mulut dipecah, tadi sudah saya singgung, ada enzimnya dimasukin ke perut, diolah juga dibantu dengan enzim, memecahnya, mengubah makanan dari molekul besar jadi kecil sampai kepada sel. Menjadi senyawa yang dibutuhkan sel. Apa itu? Ada molekul besar lemak, protein, dan karbohidrat. Konsumsi enzim ini setiap kali makan adalah untuk membantu enzim yang di dalam mulut dan perut tadi, dalam tubuh, untuk bekerja lebih efisien dalam mencerna. Enggak berat, ya. Ekstrak artigoknya terbukti membantu meringankan gangguan pencernaan, termasuk sembelit, konstipasi, sakit perut ringan, terutama setelah makan berat. Ya, membantu kesehatan usus besar untuk membuang tadi, mempermudah pembuangan. Yuk lanjut, next. Nah, yang terakhir, kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Jonathan Swift. Jonathan Swift adalah seorang terkenal, ya mulainya dari seorang biasa saja, dan beliau jadi seorang politisi. Nah, tahu sendiri, beliau menyimpulkan akhirnya kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangan. Jadi sebelum kehilangan kesehatan, mari kita jaga. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih buat waktunya. Saya kembalikan kepada host kita yang sangat dahsyat, Jam Desi. Selamat pagi. Yes. Ya. Oke, itu tadi yang kita simak bersama tentang nyeri perut kronis. Dan terima kasih untuk Cem Noel yang sudah membawakan dengan luar biasa sekali. Dan pagi ini saya mendapatkan aha moment, atau setiap datang ke training akan ada hal baru yang kita dapat, yang mana saya lebih
menjaga lagi tentang perut, yaitu luar biasa menakutkan ya, dengan terjadinya nyeri perut yang permanen akan mengakibatkan kanker usus. Untuk itu, marilah kita bersama menjaga kesehatan kita, tidak hanya di luar saja, tapi perut atau pencernaan. Itu saja aha momen saya yang dapat saya sharingkan. Saya minta mungkin ada champion atau leaders yang ingin menyampaikan aha momennya pagi hari ini. Silakan, 1 atau 2 orang. Terima kasih kembali juga Jen Fiskal. Buat teman-teman mohon maaf bila ngomongnya cepat kayak ekspres, kayak baru. Bisa saya kasih aha momen saya? Ya, Silakan, Jam Fiskal. Oke, nah, makasih banget ya Cem Noel udah sharing ke kita penyakit pagi hari ini, dan sebenarnya saya teringat sama mama saya sih, karena mama saya meninggal gara-gara penyakit kronis hepatitis B, dan ini benar-benar saya lebih aware lagi ya pas Cem Noel sharing pagi hari ini, dan kayak teringat aja sih, dan pastinya saya juga belajar banyak ya supaya menjaga kesehatan lebih baik lagi, bisa mengikuti tadi makan sehat, olahraga teratur, dan yang aneh-aneh nggak usah dimakan. Itu sih Cem Noel. Terima kasih Cem Noel. sama-sama Jen Fiskal. Silakan kalau ada yang lain. Wow, Boleh. prihatin Jen Fiskal. Desi. Mbak Yeti, silakan. Selamat pagi semuanya. Saya juga dapat aha momen pagi ini dari penjelasan Cem Noel ya. Saya baru tahu kalau saya itu pernah dulu melihat adanya penyakit perut kronis. Jadi kalau dulu tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi baru tahu kalau anak-anak itu bisa terserang penyakit perut kronis. Jadi saya sedikit cerita, ini waktu anak saya pertama itu umur 3 bulan lebih lah. Jadi toto pas jam 12 malam dia nangisnya kuat sekali sampai kelihatannya kesakitan sekali perutnya, karena dia ngangkat-ngangkat kedua pahanya. Jadi itu betul-betul bikin panik ya. Terus kita merantau, baru nikah, baru punya anak, dan semuanya itu terjadi begitu aja. Jadi enggak, kalau zaman sekarang mungkin kita bisa cari di Google sakit ini apa gitu. Kalau dulu kan enggak. Ya, 40 tahun yang lalu. Jadi nangis, jerit-jerit, kita bingung. Ya, udah berdoa, jadi sambil ngaji gitu, gendong dia, peluk dia, buka baju. Katanya kalau hangat tubuh kita sama dengan dia, mungkin dia bisa kurang sakitnya ya. Itu enggak, pokoknya dia jerit-jerit sekali. Nah, jadi tiba-tiba pada jam 1 langsung berhenti. Jadi sampai kita lihat, waduh ini masih hidup apa enggak gitu ya, saking tadinya jerit-jeritnya itu bukan main gitu. Nah, sudah sampai pagi enggak apa-apa. Terus besok kita tinggal pesenlah sama asisten, nih diliatin ya. Kita pulang enggak apa-apa, sehat. Pas malam lagi jam 12 malam begitu lagi. Nah, itu tetangga sampai besok paginya, wah itu pasti kesambet, itu gini-gini, kita dibawa kemana kemarin, nah sampai kayak gitu. Nah akhirnya hari ketiga kita bawa ke dokter, terus dokternya bilang ini kelihatannya kena kolik. Nah mungkin bisa diatur begini aja katanya, diatur jadwal makannya, jangan setiap jam dikasih susu, maksudnya waktunya itu betul-betul dijaga, jangan sembarangan ya. Jadi kalau 1 jam sekali kasih susu, 1 jam sekali. Jangan kalau dia tidur dibiarkan tidur, dibangunkan gitu. Nah, jadi itu kita coba
Dan hari ketiga masih tetap nangis seperti biasa. Nah, hari keempat, kelima mulai berkurang dan tidak nangis lagi. Jadi itu pengalaman ibu muda dulu ya. Jadi memang betul-betul kita panik kalau melihat orang sakit seperti itu. Jadi itu terima kasih Cem Noel dan Cem Desi. Baik, Cem Yeti, terima kasih. Terima kasih. Ini ada di kolom chat pertanyaan, saya bacakan dulu. Ya. Dari Cem Yeni, apakah nyeri perut kronis hanya disebabkan oleh sakit empedu dan ginjal? Silakan Cem Noel. Ya, terima kasih buat Nuryati. Memang agak susah ya karena masih baby ya. Jadi pada waktu sakit nggak bisa ditanyain. Bisanya cuma nangis doang. Kalau udah bisa ngomong, komunikasi enak. Sakit mana? Perut. Iut. Oh ya udah sakit perut gitu kan. Ibunya juga nangis. Ibunya juga jadi nangis. Iya. Oke, thank you buat sharingnya Yeti. Oke, sekarang ke Cem Yeni ya. Cem Yeni. Jadi apakah nyeri perut kronis itu hanya disebabkan oleh sakit empedu dan ginjal? Ya. Kalau menurut saya dari penjelasan tadi, bukan hanya empedu dan ginjal, tapi ada hati, usus, pankreas, macam-macam. Ya, sampai tadi sempat disinggung ya, yang poinnya pertama adalah sakit biasa atau kronis. Kalau sakit biasa, dia gampang meredah. Bila perlu diminumin obat pereda nyeri, akan cepat sembuh. Tapi kalau sudah diminumin pereda nyeri tidak sembuh-sembuh, dan cukup berkala, pada waktu itu istri saya 1 tahun sekali. Saya ingat, 1 tahun sekali. Lama-lama 6 bulan sekali. Lama-lama setelah merit, tahu-tahu 3 bulan sekali. Waktu kelahiran anak kedua, udah mulai semakin cepat. Nah, jadi menurut saya dari literasi yang saya baca tadi, presentasi itu bukan cuman empedu dan apa tadi? Ginjal. Tapi bisa juga pankreas, usus, hati, ya. Itu yang bisa disebut sebagai penyakit perut, nyeri perut kronis. Begitu, Cem Desi? Ya, Cem Yeni, Gimana, semoga Cem Yeni? terjawab ya. Semoga terjawab. Betul. Ya. Tidak ada lagi di kolom chat. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kurangnya, ada salahnya dalam presentasi ini. Saya bukan pakar kesehatan, tapi saya ingin meneliti, ingin mempelajari, ingin belajar tentang kesehatan dan fungsi-fungsi penunjang kesehatan itu. Thank you. Ya. Thank you. Baiklah. Yuk. Lanjut. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan masuk ke pengumuman. Karena sudah ada aha moment, ada juga tadi pertanyaan yang sudah dijawab. Saya share screen dulu. Ya, pengumuman dari corporate pagi ini ada training setelah MIC ini, yaitu Smart Health, yang akan dibawakan oleh salah satu saintis kita, yaitu Dr. Rolando L. Madela, MPH, CCRP. Beliau seorang Executive Director of Global Health Education and Nutrition Research. Dan jangan sampai ketinggalan, ini luar biasa.
akan bicarakan tentang topik nanti tentang engine. Kemudian beliau juga akan menyampaikan tentang sel esensial, yang mana di sini akan terkandung banyak mineral dan vitamin yang sudah kita ketahui. Jadi kita langsung menyimak dari saintis kita. Selanjutnya ada dari corporate juga, dari customer service, dari Pangeran Manalu, yang mana akan menyampaikan 56 hari di Yusana, yang akan membicarakan tentang PS atau PTPS. Itu nanti jam 16, jangan sampai ketinggalan juga, ini luar biasa ya. Yang mana kita berjuang di 56 hari, bersakit-sakit dahulu, ini nanti akan kita simak dari beliau. Selanjutnya, masih ada body fit dengan harga retail, tercantum 2887, dapat kita lihat ada Magne Kaldi, Hepasil, dan lainnya. Ada lagi Get Georges, itu di harga retail 1949, dan ada 3 vitamin, Frosi, Visionek, dan Magne Kaldi atau Proposa. Ada lagi dengan Selavif untuk kulit yang berminyak, bisa juga menambahkan nanti. Dan selanjutnya ada spesial welcome pack. Ini ada paket body pack dengan SPF 50, dan ada juga yang mana sepasang Kokinan dan Prosi, ini untuk menambah poin kita nanti. Dan ada juga family pack-nya 50 SPF juga, masih panjang waktunya, jadi ada kesempatan untuk membelinya. Kemudian untuk Rising Star untuk Taiwan masih periode 2, masih banyak waktunya. Silakan yang mau mencapai bisa tadi dimanfaatkan welcome pack tadi juga untuk menaikkan poin kita. Kemudian dari STI ada gift, yaitu untuk yang mencapai tiket sesuai dengan yang tercantum di flyer akan mendapatkan 2 juta. Kemudian ada juga tambahan koper, ini diundi untuk 3 orang setiap periodenya. Kemudian ada lagi hadiah Biomega untuk 6 orang, ini juga diundi. Persyaratannya ada di flyer. Dan nanti malam Yusana Compensation Plan yang akan dibawakan oleh Coach Regina itu jam 18. Mohon diajak para undangannya atau teman-temannya, ini luar biasa. Dan besok ada Welcome to You yang akan dibawakan oleh Cempruli, dan ini juga kita ajak teman-teman untuk menyaksikan training kita esoknya. Itu saja pengumuman pagi ini yang dapat saya sampaikan. Tadi sudah dari corporate dan dari STI sendiri. Nggak mau digeser. Ya, pagi hari ini training kita sudah selesai dan pengumuman juga sudah. Dan kita akan akhiri saja dengan ucapan terima kasih atas kedatangan teman-teman, dan mungkin masih banyak kekurangan. Saya harap dimaklumi. Oke, sampai jumpa esok pagi di acara yang sama, yaitu dengan tema penyakit osteoporosis. Sampai ketemu esok. Bye. Thank you. Selamat pagi. Thank you terutama Bu Acemyo yang sudah membantu baca sharing screen. Thank you. Buat teman-teman yang lain. Terima kasih Cem Desi, Cem Noel. Thank you. Thank you. Selamat pagi. Thank you. Thank you semua. Cem Desi.